Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, tiada yang paling tepat dilakukan saat ini selain memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat umur panjang sehingga masih dapat menunaikan ibadah saum Ramadan sekaligus merayakan hari lebaran di tahun ini. Coba layangkan sejenak ingatan kita ke belakang. Pasti ada di antara keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Masih terbayang dalam ingatan senyum keceriaan mereka di hari lebaran. Kita saling menyapa, bersalam-salaman dan bermaaf-maaf. Namun hari ini mereka tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, mengampuni semua kehilafan dan kealpaannya, serta mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah mereka, sayangilah mereka, dan maafkan mereka. Selanjutnya, dari atas mimbar ini khatib mengajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Kemudian, secara khusus khatib mengajak untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang saat ini sedang menderita akibat kekejaman tentara Zionis Israel. Mereka disiksa dan dibunuh, bahkan mau dilenyapkan dari muka bumi dengan cara genosida, yakni dibunuh secara sistematis melalui tekanan fisik dan mental, serta dibiarkan hidup dalam kelaparan. Juga mengajak untuk mendoakan rakyat Iran yang sedang digempur oleh tentara koalisi Zionis Israel dan Amerika Serikat, sehingga menyebabkan syahidnya ratusan rakyat sipil dan anak-anak, bahkan pimpinan tertinggi negara Iran, yakni Ayatullah Ali Khamenei dan keluarganya. Oleh karena itu, mari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
memohon agar penduduk Gaza dan Iran diselamatkan, dikuatkan, dan dimenangkan dalam melawan tindakan para penindasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Berbeda dengan situasi di Gaza dan Iran, alhamdulillah keadaan negara kita dalam keadaan aman, sehingga dapat menunaikan ibadah saum Ramadan dengan tenang. Namun demikian, situasi aman ini tidak menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari evaluasi ibadah saum Ramadan yang baru selesai kita jalankan. Caranya sangat mudah, yakni memahami makna Idul Fitri. Ada dua sebutan yang identik dengan Idul Fitri. Pertama sebagai hari kemenangan, kedua kembali fitri atau suci. Disebut hari kemenangan karena Idul Fitri dipandang sebagai puncak keberhasilan menaklukkan kesenangan hidup, yaitu makan, minum, dan syahwat dalam batas waktu yang ditentukan. Namun bukan sebatas itu, saum Ramadan juga memerangi hawa nafsu yang selalu mendorong berbuat kejahatan. Sebagaimana firman Allah, "Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Artinya, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebutan kembali suci, karena Idul Fitri merupakan penutup dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan 1 bulan lamanya, sehingga berpeluang diampuni semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bersih atau suci. Pertanyaan buat kita, apakah ibadah saum Ramadan yang telah dijalani berhasil mengantarkan kita menjadi pemenang? Berhasil menghapus dosa-dosa kita sehingga bersih atau suci? Jawabannya sangat mudah dan sederhana, yaitu lihatlah akhlak kita hari ini dan yang akan datang adalah gambaran keberhasilan ibadah saum Ramadan. Jika akhlak kita baik atau mulia, pertanda jadi pemenang sekaligus bersih dari suci dan dosa. Namun jika sebaliknya, akhlak tetap buruk atau tercela, pertanda jadi pecundang. Dosa pun tidak hilang, bahkan berkembang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam ajaran Islam, akhlak mulia menjadi indikator keberhasilan ibadah. Sebab tujuan ibadah adalah membentuk akhlak mulia pelakunya. Seperti tujuan ibadah sholat, yakni mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jika ibadah sholat dijalankan dengan benar, pasti akhlak pelakunya akan mulia, yakni tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Kemudian tujuan ibadah zakat, yaitu mensucikan harta dan jiwa muzaki atau pemberi zakat. Sebagaimana firman Allah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan jiwa mereka. Jika ibadah zakatnya ditunaikan dengan benar, pasti akhlak muzakinya akan mulia, yakni tidak menahan-nahan hak orang lain, apalagi memakan atau memakainya. Demikian juga tujuan ibadah haji, yakni menumbuhkan sifat al-ukhwah dan al-musawah, yakni persaudaraan dan kesetaraan. Jika ibadah hajinya dijalankan dengan benar, pasti akhlak pelakunya akan mulia, yakni selalu mempererat persaudaraan dalam kesetaraan, tidak membeda-bedakan karena faktor kedudukan, jabatan, atau kekayaan. Jamaah salat Id rahimakumullah. Begitu tinggi kedudukan akhlak dalam Islam, sehingga menjadi indikator keberhasilan ibadah. Oleh karenanya, sangat bahaya jika norma-norma akhlak dikesampingkan. Perjalanan hidup akan menyimpang, bahkan bisa tersesat.
Apa yang kita saksikan dari berbagai kasus pelanggaran hukum di negeri kita tercinta saat ini, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, jual beli hukum, merekayasa aturan, dan lain-lain, bukan disebabkan para pelakunya buta hukum, tetapi karena buta akhlak. Dan sungguh ironis, ternyata para pelakunya banyak dari oknum pejabat negara seperti kepala daerah, anggota DPR, polisi, jaksa, hakim, dan lain-lain. Padahal mereka telah bersumpah dengan menyertakan nama Tuhan untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan amanah. Jika demikian adanya, jauh harapan negara dan bangsa ini bisa maju. Malah sebaliknya akan mundur, bahkan bisa hilang di telan waktu. Apalagi kasus-kasus pelanggaran hukum tidak pernah berkurang, tapi malah bertambah. Bertambah pelakunya, bertambah kasusnya, dan bertambah kerugian negaranya. Dalam situasi seperti ini, khotib jadi teringat satu bait syair Ahmad Syauqi, seorang penyair terkenal dari Mesir, yang berbunyi, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Artinya, tegaknya suatu umat atau bangsa bergantung kepada akhlaknya. Jika akhlaknya rusak, maka akan lenyap umat atau bangsa itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Setelah mengetahui banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum di negeri ini, kita pasti sepakat harus segera diatasi. Akan tetapi, siapa yang harus mengatasinya? Apakah presiden? Apakah polisi? Apakah tentara? Apakah hakim? Apakah jaksa? Atau siapa? Hadirin, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada umat Islam, seluruh umat Islam dalam kapasitasnya sebagai apapun, diperintah oleh Allah untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh berbuat baik dan mencegah kemunkaran, sebagaimana firman Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Adapun caranya antara lain, pertama, teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat agung dan mulia, sehingga mendapat pujian langsung dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung dan mulia. Kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai rasul utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu, akan tetapi beliau juga sebagai kepala negara, dan tidak tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Roda pemerintahan dijalankan dengan jujur, amanah, cerdas, dan komunikatif, sebagaimana sifatnya, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Cara kedua, mentaati ulil amri, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Akan tetapi hadirin, ada syarat khusus dalam mentaati ulil amri, yaitu selama kebijakannya tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Jika menyimpang, maka tidak wajib ditaati, bahkan boleh ditolak. Cara ketiga, menjaga diri dan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaga diri dan keluarga
dari perbuatan yang bisa memasukkan ke neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jika menjaga diri dan keluarga, maka akhlak mulia akan terjaga dengan baik. Tapi jika lepas dari penjagaan, maka bukan mustahil akan terjadi pelanggaran akhlak secara bersama-sama. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat dalam upaya membangun bangsa berakhlak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.